Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan pada saat ini, dan saya mengajak sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, untuk segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, apa yang Tuhan inginkan untuk kami dapat mengerti tentang Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, pimpin pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan sendiri yang dipuji, Tuhan dimuliakan, dibesarkan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-6. Roma 5 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita semua saat ini. Roma 5 ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Puji Tuhan, Allah yang menciptakan waktu, Dia bekerja menurut waktunya. Dan Yesus datang ke dunia ini, menyerahkan hidupnya, mati di kayu salib hanya untuk saudara dan saya. Dia mau menebus segala dosa yang ada di dalam kita pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, setiap manusia terlahir sebagai orang yang berdosa, saudara-saudara, dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang Alkitab katakan dan dapat kita baca. Semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan dari ayat pokok yang kita baca tadi, hari ini kita dapat mengerti bahwa orang berdosa disebut sebagai orang durhaka. Dosa membuat orang menjadi lemah, karena beban-beban berat dari dosa itu sendiri yang harus dipikul oleh orang itu, saudara-saudara. Dan orang berdosa tidak dapat menolong dirinya sendiri, tidak dapat membebaskan dirinya dari belenggu dosa. Roma pasal yang ke-7 ayat 18 sampai 20 katakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dan ini pengakuan Rasul Paulus, saudara-saudara. Ia katakan sebagai manusia, ia mempunyai kehendak-kehendak, ingin melakukan segala sesuatu yang baik. Tetapi apa yang terjadi pada kenyataannya yang dibuat oleh Paulus adalah bukan kehendaknya, tapi apa yang tidak ia kehendaki. Yang ia kehendaki melakukan sesuatu yang baik, tetapi yang dibuatnya adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang adalah dosa, saudara-saudara. Dan dulu keadaan kita pun seperti itu, bukan? Keadaan kita sama seperti apa yang Paulus akui. Kita ingin melakukan hal yang baik, tapi apa yang kita buat itu selalu hal-hal yang tidak baik. Keadaan kita sama seperti seorang yang sakit. Di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang yang sakit, saudara-saudara. Pada waktu itu Yesus ada di dalam dunia ini. Yesus ingin pergi ke Yerusalem, dan di dekat Yerusalem ada sebuah kolam yang bernama kolam Bethesda. Kolam Bethesda ini mempunyai satu keistimewaan, saudara-saudara. Sewaktu-waktu ada malaikat Tuhan yang turun dan menggoncangkan air dari kolam Bethesda. Kalau air kolam Bethesda itu tergoncang karena malaikat Tuhan turun, siapapun orang sakit yang masuk pertama kali ke dalam kolam itu
orang itu pasti sembuh. Dan kolam Bethesda itu, di sekitar kolam Bethesda itu ada banyak sekali orang-orang yang sakit, yang menunggu malaikat Tuhan turun untuk menggoncangkan air itu. Siapa tahu di antara begitu banyak orang sakit, dialah yang pertama kali dapat masuk ke dalam kolam Bethesda itu. Dan orang itu pasti sembuh. Di antara sekian banyak orang sakit, saudara-saudara, ada seorang yang sudah sakit, terbaring sakit selama 38 tahun. Hari itu Yesus datang ke kolam Bethesda. Untuk apa? Untuk bertemu dengan orang sakit ini yang sudah begitu lama merindukan kesembuhan. Cerita ini kita dapat baca di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 14. Tapi saya akan bacakan sampai ayat 7 saja, saudara-saudara. Yohanes 5 ayat 1 sampai 7. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem ada pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Hari itu Yesus datang sengaja untuk orang itu, saudara-saudara. Orang yang sakit, yang sudah lama, begitu lama sakit. Dan dia tidak mempunyai kesempatan untuk turun menjadi orang yang pertama pada saat malaikat Tuhan menggoncangkan air di kolam Bethesda. Sehingga walaupun sudah lama ia menantikan kesembuhan, ia merindukan kesembuhan, ia tidak mendapat kesembuhan. Dia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dia berharap ada seorang yang mau menolong dia. Kesembuhan adalah satu-satunya harapan atau cita-cita atau keinginan dari orang yang sakit, saudara-saudara. Kalau saudara alami satu penyakit, saudara menderita satu sakit, saudara tidak ingin apapun selain kesembuhan, bukan? Dan begitulah orang itu juga. Yesus tahu persis apa yang dirindukannya. Yesus tahu persis apa yang dibutuhkannya. Tanpa bertanya pun Yesus pasti tahu apa yang diinginkan oleh orang itu, orang sakit itu. Tapi Yesus harus bertanya kepada orang itu. Dan dia katakan, Yesus tanyakan, "Maukah engkau sembuh?" Orang sakit ini harus mengakui apa yang menjadi keperluannya, apa yang menjadi kerinduannya di dalam hati. Dia harus mengakui bahwa keadaannya begitu lemah, begitu tidak berdaya. Dia membutuhkan pertolongan dari orang lain. Dia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Pada waktu itu disampaikan kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, dan Yesus pun datang menolongnya. Dan kita tahu bersama, kita pasti percaya bersama bahwa Allah datang kepada kita untuk memberikan pertolongannya itu tidak pernah terlambat, ya. Dia selalu tepat pada waktunya. Pada waktu itu Yesus katakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan Alkitab mencatat, saudara-saudara, pada saat itu juga sembuhlah orang sakit itu. Puji Tuhan. Pertanyaan Tuhan Yesus, "Maukah engkau sembuh?" Mempunyai arti, maukah engkau dijadikan utuh atau lengkap
sempurna? Maukah engkau utuh? Maukah engkau dijadikan lengkap? Maukah engkau dijadikan sempurna? Dia bukan hanya menyembuhkan orang sakit itu, tapi dia juga ingin menjadikan, Yesus juga ingin menjadikan orang sakit itu lengkap sampai kepada kesempurnaan, saudara-saudara. Sama seperti orang sakit yang lemah, yang tidak dapat menolong dirinya sendiri untuk menjadi sembuh, orang berdosa pun demikian, saudara-saudara. Tidak ada orang berdosa yang sanggup menyucikan segala dosa yang ada pada dirinya. Orang berdosa memerlukan Tuhan Yesus yang mengeluarkan orang itu dari lembah kekelaman, dari dosa yang begitu menjerat, menarik, membuat lemah, dan sebagainya, saudara-saudara. Dan itu sudah dilakukan, sudah dibuat oleh Tuhan Yesus. Kapan Yesus mengangkat orang berdosa? Kapan Yesus mengangkat saudara dan saya lepas dari segala belenggu dosa? Pada saat ia mati di kayu salib. Ayat yang tadi kita baca adalah pada saat kita masih dalam keadaan lemah, Kristus telah mati untuk kita. Kristus telah mati bagi kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyediakan jalan keselamatan bagi semua orang yang mau datang, mau menghampiri, mau menerima Yesus, karena mengetahui dan mengakui bahwa kita membutuhkan seorang juru selamat, seorang yang dapat membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Saudara-saudara, jangan tinggal dalam kelemahanmu. Ada waktunya Tuhan datang hampiri engkau, mengangkat, mau menolong dan menjamah hidupmu keluar dari dosa. Pada saat itu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau dilepaskan dari segala dosa. Aku mau menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Saya tidak atau kita tidak dapat mencari alasan, saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus datang hanya untuk orang yang sakit selama 38 tahun itu. Tapi percayalah, Allah tidak pernah berbuat salah. Begitupun juga dengan kita, dari sekian banyak orang, kita tidak ada yang istimewa, saudara-saudara, di hadapan Allah. Tapi kalau Dia memilih kita, mau mengangkat kita dari segala kelemahan kita, kelemahan karena dosa, itu semua karena kemurahan Allah. Itu semua karena kebaikan, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan kita memegahkan diri kita karena kita pandai, karena kita hebat, karena kita cakap atau dan sebagainya, saudara-saudara. Tapi kalau Allah menyelamatkan kita dari dosa, kalau Allah mati di kayu salib, Yesus mati di kayu salib untuk kita semua orang-orang yang berdosa, itu karena kemurahan Allah. Dia datang tepat pada waktunya, mengangkat kita keluar dari dosa, mengangkat kita menjadi anak Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ambil, responi, katakan kepada Tuhan, aku perlu Tuhan untuk menjadi juru selamat dalam hidupku. Puji Tuhan, Dia datang untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, bergirang Tuhan, karena ada Allah yang mau menolong kami, ada Allah yang menyertai kami, ada Allah yang begitu berbelas kasihan kepada kami. Anugerah-Mu besar bagi kami, karena Tuhan menyelamatkan kami dari segala dosa kami. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Ajar kami tetap di dalam Tuhan, ajar kami tetap percaya kepadamu, menghargai apa yang Tuhan kerjakan bagi kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur, berterima kasih. Kami menjadi orang yang bebas, tidak lagi dilemahkan karena dosa. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.